Oke, baik. Sekarang kita akan melanjutkan project kita yang di bagian 1. Hari ini kita akan menyiapkan tampilannya. Sebelumnya, kita mau membuat navigation kita ya. Jadi, kita akan buat navigasi. Jadi di res, kita klik kanan, new, Android resource file ya. Jangan lupa resource type-nya kita ganti ke navigation. Baru kita buat namanya navigation theme. Gitu aja ya. Nah, di sini karena sebenarnya tidak ada hubungan antara satu fragmen ke fragmen yang lain, jadi kita nggak ada action gitu ya. Jadi kita tambah aja new destination, create new destination, fragment blank, next. Yang pertama kita sebut aja namanya theme API fragment ya, atau API-nya kecil aja. Jadi ini fragment untuk menampung data API. Layout name-nya fragment theme aja. Kita mau pakai satu layout untuk dua fragmen yang berbeda ya, karena mereka menampilkan data yang sama sebenarnya. Oke, finish. Lalu kita buat yang satu lagi, new destination, blank fragment, kita kasih nama theme db fragment. Kita pakai fragment theme saja ya. Atau kita biarkan dulu, tapi nanti tidak akan kita gunakan ya ini ya. Jadi kita finish. Oke, kita ada dua di sini ya teman-teman ya. Home-nya adalah tim API fragment. Lalu berikutnya ada tim DB fragment. Mereka tidak punya hubungan apapun ya, karena mereka nanti akan ditampilkan di dua halaman yang berbeda. Oke, berikutnya kita butuh beberapa icon ya. Oke, jadi kita buka aja svgrepo.com. Kita butuh beberapa icon. Yang pertama kita butuh icon internet ya. Jadi sebagai gambar dari API atau cloud juga boleh ya. Atau kita cari internet saja ya, internet. Oke, teman-teman silahkan pilih bebas yang mana saja ya. Saya ambil yang paling sederhana aja di sini. Oke, saya punya internet SVG Repo. Lalu kita butuh save, icon save ya. Ini sebagai icon bahwa ini adalah data yang kita save dari internet. Mungkin yang ini saja ya, atau yang ini mungkin, atau yang simple yang ini aja. Oke, sama kita butuh untuk gambar delete ya, nanti untuk menghapus dari database-nya. Saya pakai yang ini saja. Oke, kalau semuanya sudah di-download, kita kembali ke editor kita. Lalu kita import ya. Di sini ya, di res new vector asset. Oke. Kita pilih ke local file, lalu cari file SVG kita tadi ya.
punya saya itu ada di download, jadi ada di downloads. Tadi kalau nggak salah namanya save SPG repo, yang ini ya. Saya ganti name-nya menjadi icon save gitu. Lalu ini saya set menjadi 40 aja size-nya supaya nggak kegedean ya. Oke, nanti dia ada di drawable ini, icon save. Nah, lalu kita ulangi untuk yang dua berikutnya tadi ya. Tadi ada delete. Oke, kita ganti menjadi icon delete. Ganti ke 40 saja. Icon delete. Berikutnya adalah icon internet ya tadi ya. Internet sama 40. Kita kasih nama icon internet. Oke. Sudah. Kalau sudah, sekarang kita siapkan menu ya. Jadi kan kita mau bikin ini ya. Kita mau buat bottom navigation. Jadi kita buat dulu menu. Kita buat lagi di REST lagi ya. Kita new Android resource files. Lalu pilih yang menu resource type-nya. Lalu kita kasih nama aja tim menu. Oke, jangan lupa resource type-nya ke menu ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita pakai manual saja ya. Kita tambahkan sebuah item. Oke, di sini dia punya yang pertama ID. Menunya hanya ada dua ya. Tim API fragment. Samakan dengan nama di navigation tadi ya, teman-teman ya. Tim API fragment dan tim DB fragment supaya nanti dia bisa otomatis. Gitu. Di sini ID-nya kan tim API fragment. Yang ini adalah tim DB fragment. Menunya kita buat sama persis namanya supaya nanti dia bisa otomatis. Oke. Icon kita ambil untuk ini yang internet ya. Ini kalau teman-teman mau lihat seperti apa. Oke. Berikutnya kita butuh title ya. From API. Oke, lalu kita duplicate saja. Yang kedua kita ini pakai tim DB fragment. Lalu iconnya tadi adalah icon save. Oke, lalu di sini kita bilang aja save gitu ya, data yang sudah kita simpan. Oke, menunya sudah selesai. Di sini fragmentnya mungkin bisa kita pindahkan ke view aja ya teman-teman ya. Kita tarik aja, lalu kita refactor aja. Oh sorry, kenapa nih? Mungkin kita kosongkan aja dulu ini isinya supaya nggak berantakan ya. Oke, kita hapus aja. On create-nya kita nggak pakai. Companion object-nya kita juga belum pakai. Oke, yang DB juga sama. Kita ini nggak pakai. Hanya sisakan on view, on create view-nya saja. Oke, kalau sudah baru kita pindah ke view.
enter. Oke, seperti itu. Jadi hanya main activity dan theme application aja yang ada di tampilan utama. Oke, di sini di DB fragment, ini kan masih pakai fragment theme DB ya. Ini nanti kita akan ganti menjadi fragment theme saja. Tapi kan kita nanti pakainya view binding ya, jadi nggak akan pakai layout juga. Jadi di sini, tapi sementara ini kita hapus saja nggak apa-apa, supaya nggak error. Lalu di layout yang theme DB ini kita bisa delete saja, karena kita nggak pakai. Oke. Jadi dua fragmen ini menggunakan layout yang sama, karena toh mereka menampilkan data yang sama hanya dari sumber yang berbeda. Oke, kalau di pertemuan pertama kemarin kan kita gagal menyimpan ya ketika dicoba ya. Itu setelah saya pelajari, ternyata karena di sini kan semuanya kita bilang string ya. Sedangkan kalau seperti ini artinya dia not null gitu. Sehingga kalau kita cek di dalam, ini belum di-run ya. Kalau nanti kita cek di inspektor kita, dia semuanya not null. Sehingga ketika ada data null dia gagal. Nah, untuk menghindari itu, kita akan berikan tanda tanya seperti ini di akhir dari setiap string yang artinya dia nullable, gitu ya. Jadi agar cepat, kita tinggal Ctrl R, gitu ya, Ctrl R di sini, atau bisa klik kanan di sini ya, di edit. Find replace ya, jadi cari find and replace atau Ctrl R, lalu kita cari string, lalu kita ganti menjadi string tanda tanya gitu ya, lalu kita replace all. Oke, jadi dengan begini dia akan menjadi nullable. Oke, tapi khusus yang primary key kita hapus saja karena primary key harusnya tidak boleh null. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu kemarin ternyata masalahnya kenapa kita gagal menyimpan. Oke, berikutnya kita akan siapkan satu layout untuk menampilkan setiap tim yang kita dapatkan datanya dari internet. Jadi di layout kita membuat sebuah layout resource file. Oke. Atau Anda bisa juga di res new Android resource file gitu, bebas ya. Yang penting resource type-nya diganti ke layout. Oke, lalu kita kasih name-nya item theme. Seperti itu. Nah, di sini kita akan menampilkan timnya untuk setiap item dari timnya. Oke, kita buat sederhana saja ya. Jadi kita hanya menampilkan logo dan nama timnya, serta nanti ada tombol untuk hapus dan simpan gitu ya. Nah, caranya sama kayak kemarin, kita ganti dulu induknya ini ke card layout, card view. Oke, setelah itu kita tambahkan constraint layout ya. Kita tambahkan constraint layout ke dalam card view kita. Setelah itu di dalamnya kita tambahkan lagi sebuah image view. Jadi kita tambahkan sebuah image view ke dalam constraint. Di sini Anda pilih sembarang aja ya, saya ambil yang ini aja. Oke. Setelah itu kita butuh text view untuk menampilkan team name-nya, nama timnya. Oke, ini dulu coba kita atur ya. Jadi ini kita atur, sekarang kita ke model full design. Kita buat dia rata kanan, rata kiri, lalu atasnya juga kita berikan kepada induknya. Oke.
Lalu kita set saja width-nya itu ke match constraint. Lalu tingginya itu di 200 dp. dp-nya huruf kecil ya. Oke. Lalu untuk teksnya kita letakkan dia di bawahnya gambar ya. Jadi atasnya ini akan melekat ke gambar, ya. Lalu kirinya akan melekat ke induknya. Oke. Lalu kita akan perbesar sedikit teksnya ke 20, kita kasih bold ya. Kita kasih bold. Seperti itu. Lalu kita ganti ID-nya. Untuk view kita kasih aja image view logo refactor. Text view-nya kita kasih text view name. Oke, teksnya kita hapus ya supaya nanti tidak ada tulisan text view gitu. Tapi supaya kita bisa lihat ada apa di situ, kita bisa cari ini ya, teks yang bagian ada gambar bautnya ini ya, obeng ini ya. Nah, di situ aja kita kasih misalnya nama tim. Nah, di sini dia hanya sebagai bantuan saja gitu, seperti placeholder. Nah, ini kita kasih sedikit kita beri sedikit jarak ya, 8 ke atas. Lalu kita tarik juga ke bawah. Kita kasih jaraknya 8. Oke, nampaknya panjang ya, nggak apa-apa, nanti kita tinggal kurangi aja. Oke. Lalu untuk si card view-nya ini, tingginya itu kita akan menggunakan 8 wrap content saja. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang dia sudah mengecil. Lalu di sini saya kecilin ya. Di card view-nya kita kasih margin top 8 dp supaya ada jarak nanti ya dengan card-card yang lain. Lalu kita kasih corner radius 15 dp. Nah, jadi sekarang dia ada lengkungannya. Nah, untuk ini berikutnya di dalam constraint-nya oke, ini kita kasih jarak 8 ya. Kanannya ya. Oke, jadi ada jarak atau sedikit lagi boleh lah, 16. Nah, seperti itu. Oke, atau gambar juga boleh mungkin ya. Kita kasih 8 di atas, 8 kanan, 8 kiri. Oke, kalau sudah, nah ini agak tricky teman-teman, tolong diperhatikan. Kita akan menambahkan tombol di sini ya. Nanti tombol itu digunakan untuk menyimpan ke dalam database dan satu tombol lagi digunakan untuk menghapus dari database. Nah, untuk itu kita akan menggunakan floating action button ya. Yang ini, floating action button. Kita tarik saja. Yang pertama kita gunakan untuk save. Nah, gitu ya. Lalu kita tarik saja dia kemari. Atasnya dia kepada parent-nya.
kanannya juga kepada parent-nya. Nah, kita kasih jarak misalnya 16, 16. Seperti itu ya. Oke, kita kasih ID, floating action button, save, refactor. Untuk membedakan, kita bisa sedikit kasih warna ya di sini ya, di background tint. Oke. Kita pilih saja untuk simpan, misalnya kita pakai warna hijau, gitu ya. Hijau ya ini ya. Oke, silahkan teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Nah, ini agak sedikit tricky teman-teman. Kita akan copy paste tombol ini. Jadi nanti tombolnya dia akan bertumpuk ya. Tombolnya nanti akan bertumpuk. Lalu nanti kita akan sembunyikan dan tampilkan via aplikasi gitu. Jadi dia dua tombol yang berbeda tapi tidak akan muncul sama-sama. Gitu, atau kita tarik aja satu lagi tombol ke bawah sini ya. Kita pakai icon delete. Nah, kita letakkan persis seperti yang ada di sini ya. Jadi ke parent kanannya, ke parent juga atasnya, kasih jarak yang sama yaitu 16, 16. Nah, jadi seolah-olah dia numpuk ya. Nanti kita akan sembunyikan dia menggunakan visibility. Nah, yang untuk action button kedua, kita kasih namanya floating action button, delete, refactor. Untuk delete, kita kasih warna-warna merah ya, background tint-nya. Kita kasih merah. Oke. Seperti itu. Nah, dengan begini kita sudah punya dua tombol yang bertumpuk, tapi nanti yang ditampilkan hanya satu untuk setiap halaman. Jadi kita udah siapkan dulu. Oke, kalau ini sudah, kemarin juga view modelnya kita udah siap. Sekarang kita siapkan si main activity kita di XML-nya ya. Jadi kita akan panggil di sini hanya dua buah item saja. Oke, ini kita pakai linear layout saja, teman-teman. Jadi kita ganti menjadi linear layout. Lalu kita ganti orientation-nya. Ini kita pakai side by side ya. Orientation-nya kita set menjadi vertikal supaya dia dari atas ke bawah. Setelah itu di sini kita masukkan yang pertama adalah ini ya, fragment container view. Oke, kita set seperti itu, tapi di sini name-nya kita ganti menjadi Android X navigation fragment navhost fragment. Oke. ID-nya biarkan saja fragment container view ya. Oke, untuk width-nya kita pakai match parent. Untuk height-nya kita pakai 0 dp. Lalu kita kasih weight ya. Jadi kalau di sini kan kalau teman-teman masih ingat untuk linear layout kita punya weight ya. Di sini kita set saja 10. Lalu kita kasih padding 8 dp. Oke, lalu kita panggil navgraph-nya. Ya, navtim yang tadi ya. Nah, sudah masuk nih di sini ya, hello blank fragmentnya. Lalu di bawahnya kita tinggal tambahkan bottom navigation view.
Oke, lebarnya kita pakai match parent, tingginya kita pakai wrap content, lalu kita tambahkan weight-nya ya, 0,2. Nah, sudah ada di sini ya dia ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita tambahkan menunya. Menu tim yang sudah kita buat tadi. Nah, dengan begitu sekarang menunya sudah masuk kemari ya, teman-teman. Nah, ini ya. From API dan save. Oke, kalau Anda mau ganti background, Anda bisa kasih background ya. Bebas, mau black gitu, boleh. Atau warna lain. Oke, di sini saya pakai warna putih saja. Seperti itu. Oke. Kalau sudah, sekarang kita tinggal setup di activity main kita. Nah, ini ya. Ini kita hapus dulu semuanya. Jadi kita di sini tidak butuh view model ya, karena kita tidak mengambil data apapun di activity main. Oke. Tapi kita butuh binding. Jadi kita private let init variable binding. Tipenya adalah activity main binding. Lalu di sini kita lakukan inisialisasi activity main binding inflate seperti itu. Lalu di sini kita tinggal ganti menjadi binding.root. Nah, oke. Kalau sudah, kita tinggal setting untuk host kita tadi ya. Nah, hostnya adalah dari support fragment manager find fragment by ID. Kita tinggal bilang binding fragment container view id as navhost fragment. Nah, ini agak panjang nih ya, jadi ini saya pindah ke bawah saja. Oke. Setelah itu kita set untuk navigation controller kita sama dengan navhost navigation controller. Setelah itu kita binding antara kita kaitkan antara bottom navigation dengan controller kita ya. Jadi si bottom navigation, belum kita kasih ID tadi teman-teman. Oke, kita kasih dulu ID bottom navigation view team, gitu aja ya namanya. Oke, kita kembali ke main activity. Bottom navigation team setup with controller. Oke, kita panggil nav controller. Oke, jadi sekarang kalau kita run, nanti dia sudah bisa berpindah antara satu fragmen ke fragmen yang lain. Tapi tadi jangan lupa ya syaratnya teman-teman ya. Antara ID dari antara ID dari fragmennya harus sama dengan ID dari menunya. Agar kita nggak usah setting-setting lagi gitu, dia akan otomatis. Oke, sambil menunggu, ini saya close dulu saja semuanya. Kita coba, kita akan buat adapternya dulu ya, seperti biasa ya. Jadi adapter untuk timnya. Kita akan buat adapter
team adapter. Oke. Nah, di sini nanti yang akan kita pakai sebagai flag apakah dia itu sumber datanya itu dari database atau dari, karena kita mau pakai satu adapter juga, jadi kita pakai satu layout dan satu adapter saja supaya kita nggak terlalu banyak ngoding gitu ya. Kita bilang aja is from private file is from the API gitu ya. Jadi kalau nanti nilainya true berarti delete-nya kita hilangkan, tombol delete-nya tadi, tapi kalau dia false berarti datanya dari database, maka tombol save-nya kita hilangkan gitu. Oke. Nanti tipenya adalah boolean. Oke, seperti biasa ya bikin adapter ya teman-teman ya. Saya rasa sekalian sudah biasa. Recycler view dot adapter. Kita bikin inner class saja supaya nanti kita bisa pakai is from API-nya. Team adapter dot view holder. Oke, kita tinggal implement dan bikin kelasnya. Yang pertama kita butuh implement members. Oke. Berikutnya yang kedua kita butuh create class. Kita buat di bawah saja ya. View holder, private value binding, item team binding ya tadi ya, item team. Recycler view dot view holder. Oke. Seperti biasa, kita sediakan variabel untuk menampung data tim kita di sini ya. Kita bikin var teams empty list of team. Oke, kalau nanti kita set value-nya, maka field-nya itu akan sama dengan value. Field di sini tuh maksudnya teams-nya ini ya. Makanya kalau saya klik dia keblok juga gitu. Oke, kalau nanti ada, kita tinggal notify bahwa terjadi perubahan data supaya recycler view-nya bisa meload kembali datanya. Oke, lalu untuk on create view holder-nya seperti biasa kita buat binding sama dengan item team binding dot inflate. Ada 3 parameter ya. Parameter pertama adalah layout inflater from parent dot context. Parameter kedua adalah parent. Parameter ketiga kita set false saja. Oke. Lalu tinggal kita return ke kelas view holder yang ada di, kita panggil objek dari situ ya. Jadi view holder binding. Karena kita tahu bahwa dia butuh parameter binding di sini. Oke, lalu get item count tinggal return teams.size. Berikutnya on bind view holder kita akan bikin sebuah function bind di sini ya, sambil mengirimkan satu objek data dari si timnya, yang nanti kan kita panggil di on bind view holder. Jadi holder dot bind dot teams sambil mengirimkan position. Oke, seperti itu.
Di sini kita tinggal populate saja ya. Jadi binding dot text view name dot text sama dengan team dot str team ya. Nah gitu. Berikutnya gambarnya ya, jadi glide with konteksnya kita ambil dari rootnya. Kita load, gambarnya ada dari team. Dia pakai string team badge ya namanya ya, yang ini ya. Kalau teman-teman mau nampilkan jersey-nya pakai ini, tapi kita pakai yang badge-nya aja. Lalu kita pakai fit center, lalu into, kita masukkan ke siapa, gambar yang sudah di load ini kepada binding.imageView logo. Oke, di sini kita cek ya, jika is from API, maka tombol delete-nya, karena kalau API kan berarti nggak di-delete ya, tapi disimpan gitu. Kita set binding dot fab save dot visibility sama dengan view visible, tapi yang fab delete kita set menjadi gone supaya dia nggak kelihatan. Else-nya kita copy saja, tapi kita balik ya, yang save-nya menjadi gone, yang delete-nya menjadi visible. Karena kalau datanya bukan dari API, berarti dari database. Kalau dari database, kita nggak usah simpan lagi, tapi kita mau tampilkan tombol hapus. Oke, kalau sudah, kita sekarang tinggal tampilkan yang API dulu saja. Ini saya juga nggak tahu kenapa teman-teman ya. Saya udah coba beberapa kali, tapi dia kayak panjang banget ini ke bawah. Gitu, nanti teman-teman coba cek ya. Kenapa seperti itu? Oke, ini kayaknya ketutup juga ya. Nanti kita kasih sedikit padding di halaman kita. Oke, mungkin saya coba hapus ini dulu ya. Yang enable edge to edge sama yang bawah ini. Itu bawaannya, tapi kita nggak pakai. Ya mau pakai juga nggak apa-apa, tapi saya belum pelajari itu fungsinya apa gitu, sehingga ya udah sebaiknya tidak usah dipakai dulu. Oke, setelah ini kita tinggal tampilkan dulu yang API ya. Jadi kita masuk ke tim API fragment. Oh, ada di situ masalahnya ternyata. Oh, oke. Malah ketemu ya jawabannya. Oke, kita buka tim API fragment. Di sini kita panggil binding dan view modelnya. Jadi kita private let init variable binding fragment tim binding. Oke, lalu kita panggil private view modelnya. Private value ya. Tim view model by view models. Nggak usah karena sudah kita sebut tipenya. Nah, ini kita harus panggil tim view model factory kita ya. Sama kayak yang kemarin. Nah, di sini bedanya adalah kita nggak bisa langsung panggil application, tapi kita harus panggil via activity di mana kita di attach gitu ya. Application as team application dot local team repository, kita duplicate remote team repository. Oke,
baru kita punya satu lagi adalah adapter ya. Private value adapter. Karena ini kita mengambil data dari API, maka di tim adapter ini kita kirimkan parameter true. Gitu. Oke. Oke, adapternya sudah. Sekarang kita tinggal setting dulu bindingnya ya di sini ya. Oke, karena ini kan masih pakai ke layout ya. Kita mau pakai binding di sini. Jadi kita inisialisasi binding sama dengan fragment tim binding inflate. Pakai objek inflator yang ada di sini ya. Lalu container. Lalu false. Ini ya, sama kayak ini ya sebenarnya. Lalu returnnya tinggal binding.root. Sebenarnya mirip kayak di activity. Nah, kita jalankannya bukan di onCreateView, tapi onViewCreated ketika view-nya sudah selesai diciptakan. Kita bisa klik kanan, generate override methods ya, atau Ctrl O langsung juga bisa. Kita cari on view created. Nah ini ya. Oke, di sini kita tinggal kita belum ya, kita belum setting view-nya. Jadi mau kita masuk ke layout, ke item tim, ke fragment tim. Nah ini kita belum setting ternyata teman-teman, sorry. Kita masuk ke editor ini aja, kita buat dia linear layout. Karena hanya ada satu data ya, jadi nggak usah kita set apapun, nggak apa-apa. Di sini kita tinggal masukkan recycler view aja. Oke, match parent ya. Tinggi dan ininya. Kita kasih ID. Recycler view team. Oke. Ya, sementara itu dulu sepertinya. Kalau mau lihat layoutnya kita bisa pakai tools ya. Walaupun sebenarnya tidak mempengaruhi apapun, hanya kita nanti kayak gini tampilannya, nah hanya seperti itu aja. Oke, kalau sudah kita kembali ke tim API fragment. Nah, di sini kita tinggal bisa bilang binding .recycler view team .layout manager. Kita bisa pakai linear layout manager. Karena ini fragment kita nggak bisa pakai this, tapi activity ya. Jadi kita mengambil konteks dari si activity-nya. Oke, lalu kita set adapternya. Recycler view team .adapter sama dengan variabel adapter yang sudah kita punya tadi di sini. Oke. Lalu kita bisa observasi ya. Kita panggil view model teams from API .observe this. Nggak bisa, kita pakainya view lifecycle owner. Oke, ini balikannya adalah tim response ya. Jadi kita bisa bilang response. Oke. Kalau dapat tinggal kita berikan kepada adapter saja. Adapter.teams sama dengan respond.teams. Oke, kalau sudah, untuk supaya dia bisa berubah datanya, tinggal kita panggil view model .get teams from API. Oke, kita coba run. Nanti kalau database-nya masih bermasalah, coba di uninstall dulu ya teman-teman ya aplikasinya.
Oke, nah sekarang kita sudah punya tombol simpan dan tombol hapusnya nggak kelihatan. Gitu ya. Nah, kita udah punya ini sekarang, teman-teman. Kalau kita ke save, kosong ya, karena belum kita setting apapun. Dan Anda bisa lihat sekarang kita udah berpindah dengan otomatis ya, tanpa harus men-set apapun, karena tadi kita udah set di sini ya, bottom navigation view setup with nav controller. Syaratnya itu tadi ya, nama menunya, ID menunya harus sama dengan ID fragmentnya. Oke, seperti itu. Atau kalau teman-teman belum pernah coba, kita bisa pakai misalnya di sini grid layout manager. Lalu kita mau bagi dia ke dalam berapa? Misalnya 2 gitu ya. Kalau 2 nanti dia akan otomatis sebelahan gitu. Nah gitu, tapi ini rapat banget ya. Jadi kita harus kasih margin right di itemnya. Tapi ini jadi ketutup gini ya, tombol save-nya ya. Tapi bisa gitu. Oke, ini saya kembalikan ke linear saja dulu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengaktifkan tombol save-nya? Nah, tombol save-nya kita bikin sebuah set on click listener di sini yang nanti bisa kita akses dari fragmen kita ya. Caranya adalah di luar dari inner class ini ya, teman-teman ya. Di luarnya inner class, kita membuat sebuah variabel namanya adalah on item atau on button click listener gitu ya. Dimana ketika dia diklik kita membutuhkan sebuah objek dari tim. Oke, dia nanti akan berupa unit. Oke, dia nullable, nilai awalnya adalah null. Oke, lalu satu lagi kita membuat sebuah function yang namanya set on button click listener. Oke. Sama, kita mengirimkan sebuah tim sebagai unit ya. Kalau nanti function ini diklik, kita tinggal memanggil on button click listener-nya sama dengan listener. Gitu. Jadi nanti kita akan mengirimkan functionnya, fungsi unitnya kemari gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita panggil ketika mereka diklik gitu ya. Ketika tombol save dan delete ini diklik. Di sini kita tinggal bilang binding dot fab save on click listener. Kita tinggal panggil si on button click listener ini. Oke. Kita kirimkan objek timnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita udah bisa nih memberi kemampuan pada tombol save. Oke, kita masuk ke API fragment. Di sini kita set ya, adapter dot set on button click listener yang kita buat tadi ya. Dia akan menerima sebuah objek dari tim di situ. Nah, di sini kita sudah bisa langsung simpan dia ke dalam database. Kita sebut aja it-nya itu sebagai tim. Oke, di sini kita bisa panggil view model dot save insert ya, insert to db tim. Oke, kita coba ya sambil kita buka database inspector kita.
Oke, kita coba save. Oke, sekarang ada ya. Nama timnya adalah Atalanta. Betul ya. Nama timnya adalah Atalanta. Kalau saya simpan Nets, refresh, nah sudah masuk ya, Nets. Oke, nah ini tadi yang saya bilang ya, kalau tadi kita tidak kasih tanda tanya, dia jadinya gini, not null. Sedangkan kalau kita dapat datanya dari API, masih banyak data nullnya, sehingga gagal dia. Jadi sebenarnya kemarin tidak ada masalah. Nah, sekarang kita sudah berhasil menyimpannya ke dalam database. Sekarang kita kalau klik save, yang sudah tersimpan harusnya muncul nih datanya. Nah, kita coba sekarang ya. Sebenarnya kurang lebih sama seperti ini teman-teman. Bahkan kita bisa copy beberapa ya. Kita masuk ke tim DB fragment. Yang pertama kita copy saja ini ya, binding sampai ke adapternya. Oke. Kita copy. Bedanya di sini adapternya kita bukan pakai true tapi false gitu. Oke, karena dia bukan dari API datanya, sehingga nanti yang dimuncul di sini adalah tombol delete seperti itu. Oke, binding juga sama, kita tinggal duplicate saja. Sorry. Kita copy, lalu kita paste kemari. Di sini Anda bisa lihat bahwa kita menggunakan fragment layout yang sama ya, fragment team binding. Oke, dan kita menggunakan item yang sama. Oke, kita Ctrl O, lalu cari on view, atau langsung aja di sini ya, on view created. Nah itu. Oke, di sini kita akan lakukan hal yang sama. Jadi binding, recycler view theme, layout, manager sama dengan linear layout manager, this, binding, bukan this tapi activity ya. Binding dot recycler view theme dot adapter sama dengan adapter. Lalu kita tinggal observe view model theme from DB, observe. Oke, sudah list of theme ya. Jadi ini sudah dalam bentuk themes. Tinggal kita kasih ke adapternya saja. Adapter.themes sama dengan themes. Oke. Sekarang kita bisa run kembali. Karena dia kita set false, maka otomatis button save-nya nggak ada, tapi button delete-nya ada. Jadi kalau kita pindah kemari, nah Anda bisa lihat ya bahwa yang kita simpan tadi baru dua ya, antara Atlanta Hawks dan Brooklyn Nets. Kalau misalnya saya simpan Chicago Bulls, maka dia akan masuk kemari. Oke. Kalau kita cari lagi misalnya Minnesota Timberwolves misalnya, kita save, maka dia akan muncul juga di situ. Nah, sekarang kita tinggal kasih kemampuan untuk delete-nya saja. Caranya kurang lebih sama. Kalau tadi di sini kita udah set untuk on-click listener untuk tombol save, kita tinggal duplicate saja dan berikan kepada tombol hapus. Oke, di adapter ya, teman-teman ya. Kita masuk ke FAB delete. Oke, sudah seperti itu. Langsung kita buka fragment database kita. Kita set di sini adapter set on button click listener. Dia akan mengirimkan sebuah objek tim agar kita tahu tim mana yang sedang diklik tombol delete-nya. Kita tinggal panggil view model
dot delete sambil kita kirimkan objek timnya. Oke, dengan begitu sekarang ketika kita klik hapus, maka dia akan dihapus dari database kita. Oke, kita akan coba hapus Atlanta misalnya ya. Oke, sudah nggak ada ya. Ini kita live updates, tinggal 3 sekarang datanya. Saya hapus Chicago Bulls. Oke, data kita juga terhapus dari database, Nets dan Minnesota Timberwolves. Oke, seperti itu teman-teman. Ini kalau kita klik berkali-kali, dia nggak akan nambah karena kemarin kita udah set di DAO-nya ya. On conflict, ignore. Jadi kalau ada konflik, biasanya dia cek dari primary key ya. Kalau primary key-nya sama, ya udah ditolak aja gitu. Oke. Nah, lalu seperti kemarin juga, kita bisa lihat di view modelnya ya. Nah, di sini kan kemarin kalau kita masukin English Premier League, kalau saya nggak salah ya, itu juga kita bisa menampilkan data-data tim dari Liga Inggris gitu misalnya. Tapi kan takutnya salah tulis biar gampang. Nah, ini ya contohnya ya. Nah, seperti itu. Kalau kita save. Oke, maka tapi agak lucu ya. Di sini ada tim basket, tapi di sini ada tim sepak bola gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Project kita ini sudah mencakup semua materi yang sudah kita bahas selama 1 semester ini. Untuk itu silakan teman-teman kerjakan, pahami, karena nanti ujiannya adalah untuk membuat project yang kira-kira lebih dari ini ya, nggak mungkin persis sama seperti ini karena pasti udah selesai gitu. Jadi nanti akan saya minta untuk bisa menampilkan lebih dari ini fiturnya. Oke, sekian pertemuan hari ini, silahkan dikerjakan. Jika ada kesulitan bisa langsung bertanya di grup kelas kita ya. Terima kasih, selamat mengerjakan.